Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Shaimin was shaimat rahimani wa rahimakumullah. Puasa yang kita lakukan semestinya bisa menjadikan kita pribadi yang lebih baik, bisa menjadikan kita terhindar dari perbuatan-perbuatan keji dan munkar. Karena setiap ibadah dan ketaatan yang kita lakukan pasti mempunyai efek kepada diri kita. Nabi SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Nu'man bin Bashir radhiyallahu ta'ala an, beliau bersabda, innal halala bayyinun wa inna harama bayyinun wa bainahuma umuru mushtabihat. Sesungguhnya yang halal itu jelas, yang haram juga jelas. Di antara keduanya ada perkara-perkara yang subhat, la ya'lamuhunna katsirum minan nas. Tidak banyak manusia yang mengetahui perkara-perkara yang subhat ini. Kata beliau lanjutannya, faman waqa'a fi subhat waqa'a fil haram. Siapa orangnya yang terjatuh ke dalam perkara-perkara yang subhat, pada hakikatnya dia telah masuk ke dalam perkara-perkara yang haram. Faman ittaqa subhat, barang siapa yang takut menjauhi subhat, istabra'a dinihi wa irdih, maka dia telah mensucikan jiwanya dan kehormatannya. Nabi kemudian menggambarkan tentang perkara-perkara yang syubhat ini. Kata beliau, karra'i yar'a haulal hima, seperti penggembala yang menggembalakan gembalaannya itu di tepi-tepi pagar. Yusiku ayyar ta'afih, maka dikhawatirkan gembala itu nyabrang pagar, menerjang batas, sehingga dia terjatuh kepada pelanggaran. Kata beliau, ala wa inna likulli malihin hima, maka setiap pemilik lahan itu memiliki pagar. Wahimallah muharrimuh, dan pagarnya Allah adalah perkara-perkara yang diharamkan. Apa hubungannya dengan puasa? Puasa mengajarkan kepada kita untuk menjauhi bukan hanya perkara-perkara yang syubhat, tetapi puasa mengajarkan kepada kita untuk menjauhi perkara-perkara yang bahkan halal. Ini adalah sifat yang disebut dengan wara', yaitu kehati-hatian. Kita meninggalkan perkara-perkara yang dibolehkan oleh agama dalam rangka kekhawatiran kita menjauhi perkara-perkara yang dilarang oleh agama. Tidaklah sempurna ketakwaan seseorang, melainkan dia menjauhi perkara-perkara yang diperbolehkan karena khawatir terjatuh ke dalam perkara-perkara yang diharamkan. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, puasa juga menjadikan seseorang bening hatinya, bersih hatinya. Dalam hadis tadi, Nabi SAW melanjutkan, ala wa inna likulli jasadin mudghah. Sesungguhnya di dalam setiap jiwa seseorang, jasad seseorang, terdapat satu kerat daging. Idza saluhat saluhal jasadu kulluh, kalau baik satu kerat daging itu, maka baiklah seluruh anggota badannya, baiklah perangainya. Wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh, kalau satu kerat daging itu jelek, maka jeleklah seluruh anggota badannya, jeleknya seluruh perangainya. Puasa mengajarkan kepada kita agar kita melakukan bersih-bersih hati kita. Jika hati kita bersih, maka perangai kita juga akan menjadi baik. Membersihkan dari apa? Membersihkan dari kotoran-kotoran syahwat.
puasa mengajarkan kepada kita agar kita membersihkan hati kita dari kotoran-kotoran, yaitu keinginan-keinginan syahwat, syahwat makan, minum, dan syahwat kepada lawan jenis. Harapannya adalah hati kita menjadi baik, bersih dari noda-noda, di mana noda hati itu dihasilkan karena seseorang melakukan kemaksiatan. Kata Nabi SAW, "Idza adznaba 'abdan," jika seorang hamba itu melakukan dosa, nukitat fi qalbih nuqtatus sauda, maka akan muncul dalam hatinya titik hitam. Lalu dia melakukan kemaksiatan lagi, maka muncul lagi titik hitam. Berkumpul titik-titik hitam itu lalu merubah warna hati yang tadinya putih bersih menjadi hitam, yang tidak lagi tersisa dalam ruang hati itu warna putih lagi. Jika demikian, itu disebut dengan hati yang terbalik, yaitu hati yang tidak mengenali kebaikan sebagai kebaikan dan keburukan sebagai keburukan. Sebaliknya, dia menyukai keburukan karena dia menganggap itu adalah kebaikan, dan dia membenci kebaikan karena dia menyangka itu adalah keburukan. Semoga puasa yang kita lakukan bisa menjadikan hati kita bersih, kita lakukan dengan sebaik-baiknya, kita lakukan sebagai bentuk terapi hati kita dari noda-noda kemaksiatan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal adzim. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.